Aku habis dikejar preman kampung. Ah, ah. Aku seneng banget, selain channel pertamaku yang Mindplay Studio, channel keduaku ini di balik Mindplay setelah bikin 666 video, akhirnya bisa mencapai 1 juta subscriber. Walau agak telat karena sekarang udah nambah jadi 1,3 juta, aku mau nyampein apresiasi dan rasa terima kasih kami yang besar banget dari tim di balik Mindplay. Terima kasih karena tanpa kalian kami nggak akan bisa mencapai pencapaian ini. Aku ngelihat Mindplay sekarang udah jauh berkembang dari tahun pertamanya dibikin. Channel ini tuh tempat kami nge-share video-video cara bikin film dan video buat teman-teman yang mau belajar soal itu. Dan yang kami harap itu bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua dari segi cerita dan jokes-jokesnya. Nah, pas aku nge-scroll video lamaku di channel Mindplay Studio buat nostalgia dikit, aku nemu video kami yang upload di tahun 2020 yang judulnya Godzilla versi kucing lucu. Terus karena video itu juga lumayan rame, buktinya bisa dilihat kalau saat ini video itu udah punya 4,2 juta viewer. Aku ngerasa kalau video Godzilla versi kucing lucu ini kalau dibuat dengan kemampuan tim Mindplay Studio sekarang harusnya bisa dibuat lebih kebrut alias keren brutal. Setelah diskusi, aku dan tim akhirnya sepakat buat bikin remake Godzilla kucing lucu 2, yaitu Oyenzilla alias Godzilla versi kucing oren. Ngomong-ngomong soal device ya, kita sih emang dari dulu pakai device yang prosesornya AMD Ryzen. Nah, saking seringnya, dulu aku sampai diminta buat ngisi acara seminar buat AMD. Kalian bisa lihat cuplikan video ini dan semua proses pengerjaan ini dibantu sama laptop yang ditenagai oleh prosesor AMD. Kita akan membuat project ini dengan device baru kita, Asus ROG Zephyrus G14. Laptop ini udah ada Ryzen AI-nya. Ryzen AI ini adalah chip AI engine pertama di laptop berbasis Windows. Pas banget kan sama nanti kita mau ekspor aplikasi yang berbasis AI, kayak AI buat bikin visualisasi gambar, AI buat bikin resolusi video biar lebih tajam, dan macem-macem lagi. Dengan laptop prosesor AMD kami ini, pasti beneran bisa bikin semua proses yang berhubungan sama AI diakses dengan mudah dan beneran cepat. Kami buat remake ini jadi tribute dari perjalanan kami. Jelas dibandingkan awal-awal perjalanan kami, Mindplay yang sekarang udah berkembang banyak. Dulu kami bikin efek green screen bisa dilihat kurang kepoles dan simulasinya juga seadanya. Di video ini aku bakalan liatin ke kamu tes adegan yang mau kami pakai buat videonya. Tapi aku juga bakal ceritain prosesnya mulai dari riset, naskah, syuting, sampai cara kami ningkatin kualitas visual efeknya dari referensi yang ada dengan bantuan upgrade terbaru dari AMD. Makin yakin aku pakai device ini karena selalu dikasih inovasi dan teknologi yang canggih dari waktu ke waktu. Kamu juga harus tahu laptop punya tim Mindplay ini bertenaga AMD Ryzen 7 8845HS prosesor. Pokoknya kalau udah pakai laptop yang ditenagai prosesor AMD, semua pasti jadi memenuhi kebutuhan tim Mindplay pas lagi multitasking, editing, ataupun rendering. Dan kalau kamu penasaran gimana jadinya, tonton video ini sampai habis. By the way, aku kan butuh visualisasi buat nyampein apa yang ada di bayanganku ke tim. Karena aku juga nggak terlalu pinter gambar, aku pakai AI buat bikin visualisasi bayanganku kayak gini nih. Karena laptop ini kan udah ada Ryzen AI-nya ya, kita jadi terus-terusan bisa eksplor beragam aplikasi yang udah berbasis AI dengan mudah dan beneran cepat tanpa boros baterai. Soalnya kinerja Ryzen AI ini nggak membebani prosesor utama karena NPU atau Neural Processing Unit-nya yang bikin kemampuan kalkulasi AI ini jadi lebih cepat di device kami. Di Mindplay juga jadi kebantu banget nih pas mau pakai aplikasi Topaz Video AI dan Topaz Foto AI. Data-data yang diupload untuk aplikasi AI juga jadi lebih aman dan terjaga privasinya. Itu semua karena pakai Ryzen AI. Setelah aku nonton Godzilla versi kucing lucu, sekarang aku nyadarin dosa-dosa dan problem yang harus aku benerin di remake kali ini. Contoh problemnya ada efek green screen sama color grading yang kurang nyatu sama scene-nya, visual pesawat tempur yang burik, sampai efek asap yang seadanya. Proses bikin video itu kan nggak bentar ya, dan untuk proses animasi CGI-nya itu juga butuh waktu yang lama. Coba kita lihat ya, dengan Asus ROG Zephyrus G14 ini, jadi beneran bisa nggak ya video ini beres dalam waktu 2 minggu? Nah, buat video tes efek Oyenzilla ini, aku bakalan ambil adegan-adegan yang ada problem-problemnya, kayak shot orang keinjak kaki Oyen ini yang ku jadiin opening tadi. Terus shot kucing Godzilla yang nembakin laser, dan juga shot pesawat meledak ketika kena laser. Semua ide buat benerinnya aku masukin ke naskah dan ku komunikasiin ke tim produksi buat pengerjaannya nanti.
Nah, karena sekarang naskahnya udah jadi, sekarang saatnya gimana caranya kita nyari aktor yang bisa menggantikan Godzilla. Kan Godzilla tuh suka ngamuk dan menghancurkan. Dan kalau ras kucing yang suka ngamuk dan menghancurkan, itu ras kucing oranye. Dan Godzilla itu badannya gede. Berarti aku juga butuh kucing yang badannya gede juga. Nah, untungnya tim kreatifku punya kucing oranye yang badannya gede. Coba lihat. Nih, gila, badannya gede banget nggak sih? Udah kayak Godzilla nih. Ini namanya siapa, Cus? Raden Putra Aditya Warman Mula Warman Wenwinoto. Oke, mantap. Naskah udah jadi dan talentnya juga udah fix. Tanpa basa-basi lagi, aku bakalan liatin nih proses syutingnya kayak gimana. Syuting bareng Raden Putra Aditya Warman Mula Warman Wenwinata atau si Oyen kemarin itu emang sesuatu banget ya. Padahal menurut tim kreatifku, Oyen itu barbar kalau di rumah. Kayak berani ngejar-ngejar kaki orang. Tapi ternyata si Den Oyen malah cupu di luar rumahnya. Contohnya tuh, dia itu takut sama orang baru. Stop it. Jadi kami harus ngurangin orang yang ada di ruangan biar dia nggak stres. Dia aja nggak berani aku pegang. Huh? Who are you? Nggak mau, takut. Oke. Ya kayaknya nggak bisa syuting nih aku sama kucingnya. Aku pergi. Terus kami juga ngasih dia mainan tikus-tikusan baru. Dan juga beliin snack buat si gembrot satu ini. Kamu gitu betul begini, Oke, tahan jadi. Karena kami nggak mau Oyen jadi terlalu stres, kami jadi jeda syuting tiap 30 menit. Biar dia tuh relax dulu, santuy dulu. Nah, setelah seharian syuting, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu editing dan visual effect. Kami ingin bisa fokus ngerjain proses yang lain, kayak di proses editing yang juga butuh core processing yang stabil. Makanya kami pakai laptop ini buat ngebantu proses CGI biar bisa selesai lebih cepat. Kalau render pakai fitur AMD Radeon Pro Render, jadi makin cepat. Produktivitas kami juga lebih meningkat, soalnya kami nggak perlu khawatir harus nyolok charger. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga. Nggak perlu mikirin colokan lah kalau kerja pakai laptop yang ditenagai prosesor AMD. Memang beneran bisa produktif terus, dimanapun dan kapanpun. Kalau kita lama-lama ngerjainnya, dibalik main tes keburu punya 2 juta subscriber loh. Performa laptop yang ditenagai prosesor AMD ini tidak diragukan lagi. Dengan teknologi arsitektur Zen 4-nya yang canggih, membuat laptop ini punya daya tahan baterai yang awet, sehingga dalam proses pengerjaan animasi atau visual effect ini nggak ada hambatan sama sekali. Setelah 2 minggu ngelakuin proses riset, bikin naskah, syuting, editing, sampai pengerjaan visual effect, sekarang aku bakal liatin ke kamu apa aja yang kita kerjain. Lapor komandan. Sudah siap? Siap komandan. Laksanakan. Saya mau tidak ada korban lagi.
Dengan batasan waktu yang timku punya, yaitu kurang dari 2 minggu buat bikin project ini yang hitungannya cepet banget ini, aku dan tim tetap bisa ngejar itu pakai laptop berprosesor AMD Ryzen 7 8845 HS series yang ada fitur NPU-nya buat pengerjaan editing, bikin style effect dan rendering jadi jauh lebih cepat dan hasilnya memuaskan. Gambar AI hasil bantuan Ryzen AI-nya juga ngebuat briefing diskusi tim lebih efektif. Soalnya kita bisa memvisualisasikan banyak ide dengan cepat. Terus kita juga bisa ngerjain proyeknya di mana aja. Gak usah khawatir performa turun, pokoknya beneran bisa. Gimana menurut kamu soal Oyanjila Remake ini? Sekali lagi, makasih banyak buat dukungan kalian yang luar biasa. Setiap video yang kami buat emang perlu usaha, tapi dukungan dari kamu bikin semua itu jadi lebih berarti. Jangan lupa, aku dan teman-teman selalu baca loh komentar kalian. Jadi bebas saja untuk share pendapat kamu dan saran kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu nggak sabar buat lihat kelanjutannya Oyanjila, mending kamu nunggu sambil nonton video Godzilla versi kucing lucu yang dulu atau video baruku yang ini nih.